Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa jurusan syariah yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bertemu untuk memulai perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Baiklah saudara-saudara sekalian, waktu kita ini nyangklak itu ya, kita memulai pada jam 5, sebentar lagi akan datang waktu maghrib, dan insya Allah ya nanti akan kita akhiri perkuliahan kita sekitar jam 6 gitu ya. Ya, sehingga kita masih menangi maghrib agak longgar. Baik saudara-saudara sekalian, seperti biasanya di dalam setiap perkuliahan, sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, maka dosen biasanya akan memberikan semacam kontrak perkuliahan. Maka demikian juga saya pada kesempatan kali ini memberikan atau menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang kontrak perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dengan kontrak kuliah itu nanti kita akan bisa memahami apa itu mata kuliah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, deskripsinya seperti apa, kemudian manfaat perkuliahannya, ya, bagaimana strategi perkuliahan yang kita gunakan, materi yang akan kita pelajari bersama di dalam perkuliahan ini, kemudian poin-poin di dalam penilaian, sampai pada aturan perkuliahan. Baik, untuk itu saya akan share screen. Ya, kontrak perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah. Mata kuliah kita ini nomenklaturnya atau namanya adalah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jumlah SKS-nya 2, dalam arti dalam 1 minggu kita akan melakukan perkuliahan secara tatap muka, seharusnya di dalam kelas ya, karena berbagai hal, maka perkuliahan ini kita laksanakan secara daring, tidak ada masalah. Ya, selama 100 menit jadwalnya adalah dari jam 17 sampai jam 18.40. Dosennya adalah saya. Waktu kuliah kita adalah hari Rabu, dimulai jam 17 sampai jam 18.40. Nah, tapi karena ya waktunya mepet maghrib, mungkin nanti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Deskripsi mata kuliah. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ini menjelaskan tentang aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam. Mungkin kita sudah sama-sama mempelajari tentang fiqhul munakah, fikih munakahat,
yaitu fikih atau hukum Islam secara umum yang berkaitan dengan hal-hal perkawinan. Nah, ini kemudian kita lokalisir dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Bagaimana akad nikah, bagaimana tentang perceraian dan lain sebagainya. Tentu ya, meskipun sama-sama hukum Islam, akan tetapi ada sedikit perbedaan-perbedaan di dalam prakteknya. Manfaat perkuliahan. Apa hikmah yang bisa kita ambil, apa manfaat yang bisa kita raih setelah kita melaksanakan perkuliahan ini. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami aturan-aturan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, di mana aturan perkawinan ya atau hukum perkawinan Islam di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Nah, khusus untuk umat Islam ya ada kompilasi hukum Islam ya yang juga isinya adalah materi peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan untuk umat Islam di Indonesia. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa, saudara-saudara sekalian, diharapkan mampu memahami aturan-aturan hukum perkawinan Islam yang berlaku ya secara positif di Indonesia dan kemudian menerapkannya secara konsekuen sebagai warga negara yang baik. Kita ini umat Islam, tapi kita juga warga negara Indonesia. Ada hal-hal tentang perkawinan yang diatur ya oleh hukum perkawinan Indonesia, tetapi tidak diatur oleh fikih munakahat. Oh, misalnya tentang pencatatan pernikahan. Nah, di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia, pencatatan itu adalah mutlak. Kalau kita mau dianggap ya bahwa perkawinan yang kita lakukan itu sah menurut hukum, ya, maka perkawinan kita itu harus dicatatkan supaya mendapatkan legalisasi dan memiliki akibat hukum bagi kita. Kemudian juga mungkin ada perbedaan di dalam masalah talak atau perceraian. Kalau di dalam fikih ketika seorang suami mengatakan tolak tuki, ya saya talak kamu, maka disitulah jatuh talak. Nah, akan tetapi di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, di depan sidang pengadilan. Jadi hal-hal tersebut harus kita perhatikan dan harus kita terapkan ya harus kita terapkan sebagai konsekuensi dari eksistensi kita sebagai seorang warga negara yang baik. Strategi perkuliahan kita nanti akan dilaksanakan melalui metode ceramah ya atau presentasi. Karena pelaksanaan dilakukan secara online, secara daring, ya lebih banyak saya yang ngomong. Nah, biasanya kalau dilaksanakan di kelas itu ya akan terjadi dialog, akan terjadi diskusi. Tapi karena pelaksanaan sekarang ini secara daring, ya maka saya akan lebih banyak ngomong mempresentasikan materi dari perkuliahan. Kemudian yang kedua, barangkali ya mungkin saja nanti akan ada
tugas pembuatan makalah. Saudara akan saya minta untuk menulis makalah tentu berkaitan dengan hukum perkawinan, aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Barangkali ada kasus-kasus, ya, ada kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita konfirmasikan itu, ya, dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Apakah pas, cocok, ya, diakomodasi ataukah tidak, ya. Itu strategi perkuliahan. Kemudian materi perkuliahan, hal-hal yang akan saya sampaikan di dalam perkuliahan ini, yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup beberapa pengertian istilah, apa itu hukum perkawinan. Nah, karena di Indonesia ini berlaku juga hukum perdata, ya apa itu hukum perdata Barat, apa itu hukum adat, ya, dan apa itu hukum Islam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian-pengertian istilah tersebut. Kemudian kita lanjut pada sejarah hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ya masuk di Indonesia tentu sejalan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian terus mengalami perkembangan sampai saat ini di mana hukum Islam itu sudah mendarah daging ya di dalam masyarakat Indonesia. Lalu kedudukan hukum Islam di Indonesia. Bagaimana eksistensi hukum Islam di Indonesia? Kedudukannya seperti apa? Dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain, bagaimana? Ya, apakah hukum Islam ini setara ya dengan hukum-hukum yang lain yang berlaku di Indonesia? Ya, ada hukum pidana dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang KHI, yaitu kompilasi hukum Islam yang menjadi salah satu dasar ya di dalam pelaksanaan aturan-aturan perkawinan di Indonesia, kompilasi hukum Islam. Jadi selain Indonesia ini memiliki undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, kita juga memiliki kompilasi hukum Islam. Meskipun ini belum ya menjadi undang-undang, akan tetapi kekuatannya juga mengikat. Kompilasi hukum Islam ya latar belakang bagaimana muncul gagasan atau pemikiran untuk memberlakukan hukum Islam pada masalah perkawinan. Lalu proses perumusan dan penetapan kompilasi hukum Islam. Jadi perjalanan KHI ini memang cukup panjang, ya cukup panjang dan berliku. Tidak mudah untuk membuat suatu undang-undang yang kemudian disahkan dan menjadi undang-undang negara yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara. Dan yang ketiga, tujuan kompilasi hukum Islam serta materi kompilasi hukum Islam. Nah, kalau kita telaah KHI, ternyata di dalam KHI itu isinya tidak hanya masalah perkawinan, tapi ada juga masalah kewarisan, ya, masalah zakat dan lain sebagainya, wakaf, ya. Kemudian dasar hukum perkawinan. Asas hukum perkawinan nasional. Lalu pengertian perkawinan. Ya, pengertian perkawinan menurut undang-undang kita, baik itu ya definisi perkawinan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan maupun
pengertian perkawinan atau pernikahan yang dikemukakan di dalam KHI. Lalu tujuan perkawinan. Nah, ada asas monogami tidak mutlak. Nah, artinya bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia itu menganut asas monogami. Menikahi satu istri itu ya, satu suami ya, satu istri. Tapi ini tidak mutlak ya, tidak mutlak karena di dalam kondisi tertentu seorang laki-laki atau seorang suami boleh mengajukan izin ya kepada pengadilan untuk melakukan poligami. Tapi asasnya monogami. Ya, diharapkan seorang laki-laki itu beristri hanya satu. Mempersempit perceraian, ya. Mempersempit perceraian. Ya, perceraian ini harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan berbagai macam prosedur dan tata cara. Lalu hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang itu adalah seimbang, setara ya antara suami dan istri. Dasar hukum perkawinan. Kemudian rukun dan syarat perkawinan. Ada rukun perkawinan, ya, ada syarat perkawinan, ada batasan usia kawin. Nah, di dalam undang-undang kita untuk melakukan perkawinan itu usianya dibatasi. Ya, ada batasan minimal bagi perempuan minimal 16 tahun, bagi laki-laki minimal 19 tahun. Nah, tapi kemudian ada jalan keluar berkaitan dengan batasan usia kawin ini. Kalau ada laki-laki dan perempuan sudah sangat menginginkan pernikahan, ya, padahal usianya belum memenuhi syarat, maka di sana ada solusi, yaitu apa yang disebut dengan dispensasi nikah, perkawinan anak-anak dini itu ya, sebelum ya usia yang sudah ditentukan tadi, ternyata mereka menginginkan adanya perkawinan. Maka diperlukan adanya dispensasi nikah. Mereka boleh mengajukan ya semacam dispensasi, permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Lalu masalah ijab dan kabul, ya, masalah ijab dan kabul atau yang sering kita sebut dengan akad. Larangan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan ini berkaitan dengan mahram, ya, pencegahan perkawinan ada pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan oleh aturan atau undang-undang untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan. Lalu pembatalan perkawinan. Nah, khusus ya di dalam aturan perundang-undangan kita itu membahas tentang kawin hamil, yaitu perkawinan ya seorang perempuan yang sudah hamil, ya, di mana di dalam salah satu pasal ya baik di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam KHI disebutkan bahwa wanita yang hamil itu bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu anaknya lahir. Nah, tentu ini menjadi perdebatan kalau di dalam fikih, ya, apakah kawin hamil itu diperbolehkan atau tidak, tapi ternyata undang-undang kita mengakomodasi ya adanya kawin hamil. Nanti akan menjadi pembicaraan khusus bagi kita. Perjanjian perkawinan, ya, bentuk perjanjian perkawinan. Ya, waktu perjanjian perkawinan dan pelanggaran perjanjian perkawinan. Ini memang tidak begitu lazim.
ya dilaksanakan, tetapi ada aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan tersebut. Lalu kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Setelah terjadinya akad, ya, maka kemudian resmilah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu menjadi suami istri. Nah, karena perkawinan itu adalah merupakan suatu perbuatan hukum, maka di situ akan ada konsekuensi, akan ada akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Nah, ini tidak bisa dihilangkan. Hak dan kewajiban suami istri itu apa? Lalu kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Nah, itu diatur di dalam undang-undang. Nah, dibahas juga masalah poligami. Nah, dibahas masalah poligami. Di sini nanti kita akan berbicara terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Kita akan berbicara tentang Islam dan poligami. Sebetulnya di dalam Islam, asas yang digunakan itu asas monogami ataukah asas poligami? Nah, seringkali orang mengatakan ya asasnya adalah monogami, tapi ada yang mengatakan asasnya poligami. Ya, karena apa? Karena melihat ayat, ya, kadang ayat itu ya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Di dalam ayat yang menyatakan fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa fangkihu matobalakum. Nikahilah fangkihu matobalakum minan nisa, ya, nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Masna wasulasa waruba. Dua, tiga, atau empat. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau kalian itu khawatir, takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Nah, bagi pendukung poligami ini mengatakan ini yang disebut pertama kali ini adalah masna wasulasa waruba. Ya, baru kemudian kalau ada khauf, ya, kalau ada kekhawatiran, ya sebaiknya satu. Jadi asasnya itu adalah poligami. Ya, ini berkaitan dengan kepentingan orang tertentu. Ya, Islam dan poligami. Bagaimana Islam memandang poligami itu? Lalu dasar hukum poligami, ya, dasar hukum poligami di dalam undang-undang kita, prosedur dan tata cara poligami. Di dalam undang-undang kita, ya, undang-undang perkawinan itu tidak serta-merta, tidak begitu saja seorang suami bisa melakukan poligami. Ada prosedur, ada tata caranya, ya, ada alasan dan ada syarat-syaratnya untuk melakukan poligami. Nah, bagaimana kemudian kalau ada pelanggaran poligami? Karena di dalam poligami itu ada konsekuensi yang cukup berat bagi suami khususnya untuk bisa berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Baik itu di dalam nafkah, ya, di dalam kebutuhan batiniah dan lain sebagainya. Nah, poligami. Lalu harta kekayaan di dalam perkawinan. Nah, ini juga seringkali tidak dibahas di dalam fikih munakahat, tetapi di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia ada pembahasan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Ada yang disebut dengan harta bawaan, ya. Ada yang disebut dengan harta bersama. Kemudian beban kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan itu. Lalu kita juga akan membahas tentang sengketa atau perselisihan harta dalam perkawinan. Apakah ini merupakan harta bawaan ataukah harta bersama? Kemudian hak setelah perkawinan itu putus.
hak berkaitan dengan harta kekayaan setelah terjadinya suatu perceraian. Lalu bagaimana menentukan harta bersama suami istri ketika suami itu poligami? Dikatakan bahwa harta bersama itu adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya suatu perkawinan. Nah, kalau dia kawin berkali-kali itu ya, bagaimana harta bersama dengan istri yang pertama? Bagaimana harta bersama dengan istri yang kedua dan lain sebagainya. Nah, ini tentu merupakan pembahasan yang cukup pelik. Kemudian masalah anak, ya, status anak, ada anak tidak sah, ya, ada anak sah, ada anak di luar perkawinan. Nah, kemudian pemeliharaan anak, khadonah, ya, asal-usul dan pengingkaran anak, lalu berkaitan dengan perwalian. Kemudian kita juga akan membahas tentang putusnya perkawinan atau yang sering kita sebut dengan talak. Putusnya perkawinan atau talak itu ada yang disebut cerai talak, ada yang disebut dengan cerai gugat. Nah, cerai talak itu kalau talak itu diajukan oleh suami. Cerai gugat kalau perceraian, ya, permohonan perceraian itu dilakukan oleh istri. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka harus ada permohonan, ya, permohonan cerai talak atau permohonan cerai gugat. Lalu akibat putusnya perkawinan dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Dan yang terakhir kita akan berbicara tentang rujuk, pengertian rujuk itu bagaimana, tata cara rujuk, dan permasalahan rujuk. Nah, itu saudara-saudara sekalian, materi-materi yang insya Allah akan kita bicarakan bersama ya di dalam perkuliahan kita nanti. Kemudian literatur, ya bahan bacaan kita. Yang pertama adalah hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia yang ditulis oleh Dr. Haji Didi Ahmad Supadi MM. Ya, bukunya seperti ini. Ya, bukunya seperti ini dan nanti saya akan meminta saudara-saudara sekalian untuk memiliki buku ini. Ya, ini sebagai buku wajib. Ini bisa didapatkan di Fakultas Agama Islam. Jadi hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Kemudian yang kedua ada hukum perkawinan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Amir Syarifuddin. Yang ketiga ada peradilan agama dan KHI dalam tata hukum Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Mahfud MD ya dan kawan-kawan. Dan ada juga hukum perkawinan Indonesia. Ya, tulisan Profesor Dr. Muhammad Isnaini. Nah, ini literatur-literatur yang saya harap menjadi bahan bacaan saudara-saudara sekalian untuk memperkaya ya wawasan pengetahuan kita tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan penilaian, yang pertama adalah kehadiran. Ini poin yang akan saya nilai, ya. Kehadiran, presensi saudara-saudara sekalian. Nah, presensi ini nanti akan kita lihat ya di SIM Unisula, siapa-siapa saja yang hadir dan nanti saya juga akan melihat ya partisipan yang ada di Zoom ini. Siapa saja yang mengikuti Zoom ini berarti dia mengikuti perkuliahan. Ya. Kehadiran ini bagi saya menjadi penting karena itu menandakan keseriusan saudara-saudara sekalian di dalam kuliah. Ya.
di dalam kuliah, hadir ya, selalu hadir di dalam perkuliahan. Kemudian ada tugas kalau memang ada ya, kalau memang ada tugas ya dikerjakan. Kalau tidak ada ya sudah ya, tidak perlu ditanya itu ya. Lalu ujian mid semester, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan aturan perkuliahan. Nah, yang pertama adalah mahasiswa harus hadir tepat waktu. Ya, jadi saya berharap saudara-saudara sekalian, ya, saudara-saudara sekalian ini bisa hadir tepat waktu. Jam 5, ya, jam 5 sudah menghidupkan Zoom-nya, ya, sudah berada di link Zoom yang diberikan. Mahasiswa harus hadir tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, ya tidak boleh pakai kaos. Ya, bukan untuk menghormati saya, tapi untuk menghormati majelis ilmu yang kita laksanakan ini. Lalu saya berharap bahwa semua mahasiswa menggunakan nama lengkap dalam username. Ya, dalam username yang ada di Zoom, ya gunakan nama lengkap ya, nama lengkap sehingga saya bisa mendeteksi mahasiswa ini hadir ataukah tidak. Kemudian juga bagi saudara-saudara sekalian, saya berharap kamera ya, kamera Zoom itu dihidupkan selama perkuliahan berlangsung. Ya. Jadi semuanya supaya menghidupkan kameranya. Dan yang terakhir, setiap mahasiswa itu harus memiliki buku hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, ya bukunya ini, ya hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Ya, bisa nanti didapatkan di Fakultas Agama Islam. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Saya kira tidak perlu kita bahas lebih dalam lagi, ya. Kita sepakat saja dengan apa yang ada di dalam kontrak perkuliahan kita. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Kita lanjut masuk pada pendahuluan. Oke, silakan. Ada saudara Fatkul Mubin ini ya. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi, saya mau meminta izin kan di aturan kuliah mahasiswa harus hadir tepat waktu. Nah, sedangkan saya notabene-nya berada di domisili Indonesia bagian tengah. Waktunya waktu maghrib. Apa namanya? eh, Kelonggaran lah, Pak. Gimana? Nanti insya Allah setelah sholat maghrib bisa langsung mengikut. Ya, sebentar suaranya tidak begitu jelas di komputer saya ini. Atau ya nanti bisa ditulis di itu saja. Oke, sebentar ya. Barangkali. Eh, sudah, Pak? Sudah terdengar? Apa sudah terdengar, Pak? Dan maghrib ini ya. Sudah terdengar, Pak. Ya, silakan Saudara Fatkul Mubin. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau di aturan kuliah yang poin nomor 1 bahwa mahasiswa harus hadir tepat waktu. Nah, sedangkan saya dan mungkin ada teman-teman lain juga yang berdomisili di tepatnya di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, dalam waktu itu waktu menunjukkan waktu sholat maghrib, Pak. Jadi mungkin mohon kelonggarannya. Nanti insya Allah setelah sholat maghrib kami bisa langsung login. Oh ya, ya, terima kasih. Ya, nanti akan saya akomodasi bagi teman-teman yang berada
di wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur gitu ya. Tentu ya waktu yang kita gunakan itu sangat mepet dengan maghrib. Jadi dipersilakan sholat maghrib dulu, ya baru mengikuti perkuliahan. Ya, terima kasih Saudara Ya, Fathul Mutin. terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada sesuatu yang lain yang mau disampaikan? Halo, saya izin boleh? Ya, silakan Saudara Rian. Iya, mau tanya ini terkait buku yang diwariskan itu ya, Pak. Ya, Terkait buku hukum perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Ini saya menanyakan karena kita kan dari penjuru Indonesia, Pak. Bukan hanya di Pulau Jawa saja. ya, ya, ya. Mungkin gimana solusi kita nggak memilih buku itu semua kalau memang bukunya diperjualbelikan di ranah kampus gitu loh. Ya, Ini terima kasih ya, terima kasih berkaitan dengan pemilikan buku ya, pemilikan buku yang saya wajibkan ini. Karena memang materi yang akan saya sampaikan itu hampir berasal dari buku tersebut, sehingga ketika saudara menerima perkuliahan dari saudara mengulanginya dengan membaca buku tersebut. Nah, bagaimana solusinya kalau saudara ini tersebar di seluruh penjuru dunia ini ya? Ya, ada yang di mana lah ya? Ya, saya kira saudara bisa menghubungi Kaprodi, Ketua Prodi, ya Pak Nizar. Pak Nizar, silakan melalui WA itu kan bisa. Ya, kemudian pesan bukunya supaya dikirim ke alamat tertentu. Ya, nanti berapa biayanya bisa ditransfer lah kayak gitu ke ya bagaimana nanti ya komunikasi saudara-saudara sekalian dengan Pak Nizar masalah kepemilikan buku ini ya. Insya Allah fakultas sudah menyediakan buku ini. Ya, tinggal yang berada di luar daerah ini ya, yang jauh-jauh, supaya tidak terhambat untuk memiliki buku ini, silakan. Bagaimana caranya nanti bisa menghubungi Pak Nizar dan berkomunikasi ya masalah tersebut. Bisa dimengerti, Saudara Rian? ya, Pak. Ya, ya, baik. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Atau masih ada? Ya, kalau masih ada satu lagi saya persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Saya akan ganti ya, ganti slide ini ya. Ya, kita ada waktu 20 menit lah kurang lebih untuk membicarakan tentang hukum perkawinan dan urgensinya. Kenapa? Kita mempelajari tentang hukum perkawinan dan secara khusus hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sebelum masuk pada materi, saya akan berbicara sedikit tentang manusia dan peraturan. Apa relasi antara manusia dengan peraturan? Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain, berhubungan dengan manusia yang lain, menjalin hubungan, dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia itu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, tentu di sana kemudian muncul
sebuah komunitas manusia. Ya, ada komunitas manusia, ada sekelompok manusia yang pasti di dalam pelaksanaan pergaulannya itu tidak lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Meskipun aturan-aturan itu tidak tertulis, hanya ya semacam kesepakatan saja. Dan manusia itu sudah mengenal aturan hukum sejak dulu, ya, sejak dulu. Peradaban itu memerlukan aturan atau hukum. Bahkan sekarang ini ya yang paling jelimet hukumnya itu dianggap yang paling tinggi peradabannya. Dan untuk saat ini tidak ada satu bidang kehidupan pun yang di situ tidak ada aturannya. Ketika kita mau sekolah, mau kuliah, ada aturan pendidikan. Ya, ketika kita bertransaksi di bank misalnya ada aturan perbankan. Ketika kita terjun ke dunia politik ya ada hukum tentang politik. Ya. Demikian juga di dalam bidang-bidang yang lain ya, hampir semua bidang. Ketika muncul smartphone itu ya, HP gitu ya, di mana di situ belum ada aturan bagaimana berkomunikasi melalui medsos. Lalu muncullah aturan perundang-undangan ya, undang-undang ITE itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian bahwa memang orang yang beradab itu adalah orang yang memiliki aturan dan orang yang melaksanakan aturan itu secara konsekuen. Itu adalah orang yang beradab. Hukum dan undang-undang menjadi kaidah dasar di dalam mengatur hubungan sesama manusia. Nah, hukum peraturan itu dimaksudkan untuk mencegah konflik dan mewujudkan kemaslahatan. Kalau tidak ada aturan yang disepakati, tentu mudah sekali ya muncul konflik, muncul pertentangan, perseteruan antara yang satu dengan yang lain. Dan juga terhindarnya manusia dari konflik itu akan menjaga keberlangsungan hidup ya dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tanpa aturan, tanpa hukum, ya manusia itu akan menjadi seperti hewan, melakukan apa saja yang dia ingini, ya tanpa ada yang membatasi. Oleh karena itu, kalau tidak ada hukum, maka kita akan selalu mendapati manusia itu ya seperti hewan, selalu berada di dalam perseteruan, permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Karena kepentingan manusia itu pasti berbeda. Setiap orang memiliki kepentingannya sendiri yang berbeda dengan yang lain. Dan ini kalau dibiarkan akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Bisa jadi manusia itu punah karena terjadi ya saling bunuh antara yang satu dengan yang lain itu ya. Nah, bentuk aturan atau bentuk hukum itu bisa berupa wahyu yang datang dari Allah yang kita sebut dengan syariat, atau bisa juga merupakan hasil ciptaan manusia, produk manusia yang kita sebut undang-undang. Demikian juga dalam perkawinan. Ada ya yang itu terkait dengan syariat, ada juga yang terkait dengan ciptaan manusia. Hukum perkawinan. Saudara-saudara sekalian, perkawinan itu merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia di dunia ini. Perkawinan. Semua dari kita pasti ingin menikah, ingin kawin ya, karena di dalam perkawinan itu banyak maslahatnya. Dan perkawinan ini menjadi salah satu asas pokok hidup yang paling utama di dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Kalau kita menginginkan kesempurnaan di dalam pergaulan, ya harus ada pernikahan. Ya, dari pernikahan, dari perkawinan itu kemudian lahir hak dan kewajiban, ya yang dari situ kemudian muncul berbagai macam aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan
ya, lita'arofu, ya. Jadi perkenalan itu merupakan salah satu bentuk ta'aruf. Bukan hanya ta'aruf individual antara laki-laki dan wanita itu saja. Tetapi lebih luas lagi, ta'aruf antara keluarga besar dari pihak laki-laki dan keluarga besar dari pihak perempuan. Yang dari situ, dari ta'aruf, dari perkenalan itu akan menjadi jalan untuk memunculkan sikap saling tolong-menolong, ya, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Kalau ada saudara, kerabat yang disebabkan karena perkawinan, ya, membutuhkan pertolongan kita, ya, kita akan tergerak untuk memberikan pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diminta oleh Allah, kita disuruh oleh Allah untuk bisa saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kata perkawinan itu diartikan sebagai wadah berkumpulnya dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, di dalam undang-undang kita itu jelas ya disebutkan bahwa perkawinan itu adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari laki-laki dan wanita. Nah, ini yang terus diusahakan digempur oleh LGBT itu ya. Karena selama undang-undang ini ada, ya, aturan ini ada, maka tidak ada istilah gay, istilah laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, perempuan menikah dengan perempuan itu tidak akan dilakukan di di Indonesia ini. Dan menurut Syafi'iyah, nikah itu dimanai dengan akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Ya, akad ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari akad inilah sesuatu yang haram kemudian menjadi halal. Ya, jadi tidak boleh main-main ya dengan akad perkawinan. Dan perkawinan itu dikatakan sebagai akad, sebagai perbuatan hukum, bukan perbuatan biologis. Ya, memang ada ulama yang mengatakan bahwa arti asal nikah itu adalah bersetubuh. An-nikahu huwa al-wat'u awil jima. Ya. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis saja. Kita menikah, memang salah satu tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita, sehingga diakui sah. Tapi selain itu ada juga tujuan-tujuan yang mulia, yaitu pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Nah, dalam hukum Islam, perkawinan itu memiliki dasar yang merujuk pada Al-Quran, yang menjadi sumber utama ya di dalam agama Islam. Demikian juga ada sunnah, ada ijma, ada ijtihad. Yang semuanya menunjukkan bahwa perkawinan itu merupakan ibadah. Nah, perkawinan itu merupakan ibadah. Nah, ini juga di dalam fikih ada ikhtilaful ulama. Apakah perkawinan itu merupakan ibadah? Ada sebagian ulama mengatakan ya ibadah karena di dalamnya ya ada berbagai macam kemaslahatan. Ada yang mengatakan bukan ibadah. Nah, kenapa bukan ibadah? Karena perkawinan yang dilakukan oleh non-muslim itu sah, ya, sah. Dianggap sah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam itu sah. Kalau ibadah itu kan tidak sah kalau dilakukan oleh non-muslim. Nah, jadi itu berkaitan dengan apakah perkawinan itu ibadah. Nah, kemudian saudara sekalian, kelihatannya karena ya
perkawinan itu dianggap sebagai ibadah karena selain melestarikan kelangsungan hidup, di sana ada berbagai manfaat yang bisa diambil dari perkawinan yang dilakukan. Stabilitas sosial, ya, eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Itu menjadi tumpuan di dalam perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam itu memiliki tujuan yang suci, sakral, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan syariat Islam. Kemudian mengembangkan keturunan, ya, hidup tentram, litaskunu ilaiha, ya, persaudaraan yang erat dan luas. Tadi saya mengatakan bahwa perkawinan itu tidak hanya antara individual seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih besar lagi merupakan bertemunya dua keluarga besar, laki-laki dan perempuan itu. Nah, untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, maka perlu dibuat aturan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga. Agar perkawinan itu betul-betul sakral, ya, tidak dianggap main-main dan memiliki keabsahan yang diakui oleh negara karena sebagai pembuat undang-undang itu. Nah, aturan tata tertib perkawinan itu sebetulnya sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau pemuka agama. Bahkan di dalam sejarah manusia, hukum perkawinan sejak Nabi Adam itu sudah ada aturan tentang perkawinan. Bagaimana anak keturunan Nabi Adam yang pertama, ya, itu harus melakukan perkawinan. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu selalu beranak kembar, ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian lahir lagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan secara sila. Ya, itu aturan yang ada pada waktu itu. Ya, karena melihat kondisinya masih seperti itu. Ya, mau tidak mau aturan itu harus dilaksanakan. Sehingga muncullah kemudian kasus, ya, Qabil dan Habil. Jadi memang aturan perkawinan itu sudah ada sejak masyarakat sederhana. Setiap suku, setiap agama itu pasti memiliki aturan yang berkaitan dengan perkawinan. Orang Sunda, ya, memiliki aturan perkawinan berkaitan dengan sukunya. Ya, orang Jawa, orang Batak, ya, orang Minang, ya, orang Banjar dan lain sebagainya. Semuanya memiliki aturan-aturan sendiri. Dalam agama Islam ada aturan tentang perkawinan. Ya, dalam agama Nasrani, agama Yahudi demikian juga. Nah, aturan dan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara. Jadi perkembangan hukum perkawinan itu kemudian diatur oleh negara supaya seragam, ya, supaya seragam. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi aturan tata tertib perkawinan itu sebetulnya sudah ada sejak zaman kuno. Dan hukum perkawinan yang berlaku bagi suku dan agama itu berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap suku punya aturan sendiri. Ya, setiap agama punya aturan perkawinan sendiri. Nah, berkaitan dengan hukum Islam secara historis, ya, menurut sejarah, hukum Islam itu sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam itu sudah dilaksanakan, ya, oleh masyarakat maupun penduduk warga Indonesia sudah sejak dulu. Nah, dan di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia itu tidak lain adalah bidang hukum keluarga.
ahwal syahsiyah. Sejak zaman penjajahan ya sampai sekarang, hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam itu sudah diikuti ya dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi hukum Islam itu menjadi apa yang disebut dengan living law ya. Hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Ya, selalu diikuti ya, selalu dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Sejak dulu, sejak Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak. Ya, mutlak harus ada undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan. Jadi adanya hukum perkawinan di suatu negara itu adalah merupakan kebutuhan mutlak, suatu keniscayaan, kepastian harus ada. Kalau tidak ada, maka akan terjadi semacam kekacauan di dalam pelaksanaan perkawinan. Dan untuk kasus Indonesia, itu telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ini khusus bagi umat Islam, kompilasi hukum Islam. Nah, dua aturan perundang-undangan inilah yang nanti akan menjadi pokok bahasan di dalam perkuliahan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kita akan menelaah ayat-ayat ya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan pasal serta ayat yang ada di dalam KHI. Kadang ada perbedaan, tapi lebih banyak ya yang sama ya berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Nah, sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia ini tidak menunjukkan adanya keseragaman. Ya. Perbedaan itu tidak hanya terjadi antar agama, antar Islam dengan Nasrani, Yahudi, bahkan ya dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan berdasarkan madhab atau aliran yang berbeda. Ya, misalnya hukum Islam yang berlaku ya tentang perkawinan di Saudi, di Mesir, dengan yang berlaku di Indonesia. Ya. Meskipun memakai nama hukum Islam, tetapi ada perbedaan-perbedaan secara spesifik sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Bahkan mungkin antara Malaysia dengan Indonesia pun, ya, meskipun sama-sama menggunakan hukum perkawinan Islam, tetapi dalam masalah-masalah tertentu ya bisa jadi ada perbedaan. Yang satu memakai madhab ini, ya, yang satu memakai madhab itu. Ya, kalau di Indonesia madhab ya yang banyak diambil di dalam masalah fikih itu adalah madhab Syafi'i. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan mempelajari hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Seperti apa sih? Ya, seperti apa? Akad itu harus dilaksanakan bagaimana? Bagaimana tata cara orang berpoligami? Lalu ada dispensasi nikah, bagaimana yang saya sebutkan tadi, dan lain sebagainya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya materi yang saya sampaikan di dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan minggu depan, ya hari Rabu pada waktu yang sama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia
tentu dengan topik yang lain. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, ya ini sudah menunjukkan jam 6 ini ya, tentu yang berada di wilayah tengah ini sudah jam 7 ini ya, yang di timur sudah jam 8 ini. Baik, demikian yang saya sampaikan di dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini. Kita akhiri sama-sama perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya izin untuk berdiri. Ya.